Baik, hadis yang pertama, keutamaan mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. An Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau berkata, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Quran dan mengajarkan Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Derajat hadis ini adalah hadis yang sahih, ya. Dalam riwayat lain disebutkan khiyarukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Quran. Dalam riwayat yang lain disebutkan dengan kata afdalukum, ya. Inna afdalakum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Faedah hadis, ustadz dan ustadzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini kira-kira 5 menitan untuk satu hadisnya, 5 sampai 7 menit. Hadis ini menjelaskan keutamaan orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran disebut oleh Nabi sebagai manusia terbaik. Masya Allah, ya. Jadi apa? Menjadi pengajar Quran, ya, dan mempelajari Al-Quran itu merupakan sebuah pilihan yang sangat luar biasa karena termasuk golongan manusia terbaik. Ilmu Al-Quran adalah ilmu yang paling mulia dibandingkan ilmu yang lain. Oleh sebab itu, orang yang mempelajari Al-Quran memiliki keutamaan yang lebih dibandingkan dengan orang yang mempelajari ilmu selain Al-Quran. Ya, maka kita bisa lihat aja. Kalau kita datang, ya, di wisuda-wisuda yang ada. Yang pertama pondok umum, ya, wisuda biasa saja. Yang kedua wisuda Quran. Sedih mana kira-kira? Yang umum atau yang Quran? Yang Quran itu akan lebih sedih. Ya, nangis itu bisa jadi. Ya, kenapa? Nah, ini menunjukkan kemudian kemuliaan Al-Quran, Al-Quranul Karim. Wa fadlu kalamillahi ala sairil kalam ka fadlillahi ala khalqi. Sesungguhnya keutamaan ilmu Quran dibanding dengan ilmu yang lain seperti keutamaan Allah atas seluruh makhluknya. Maksud dari mempelajari dan mengajarkan Al-Quran dalam hadis ini adalah mempelajari dan mengajarkan huruf sekaligus makna yang terkandung di setiap ayatnya. Jadi apa? Man ta'allamal Quran. Ya, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari dan mengajarkan Quran. Apa yang dipelajari? Apa yang diajarkan? Yaitu apa? Setiap huruf-hurufnya, yaitu tajwid dan tahsinnya, dan juga makna dari Al-Quran tersebut. Mempelajari huruf seperti makhraj dan sifatnya adalah wasilah untuk mengetahui makna ayat dengan baik. Oleh sebab itu mempelajari huruf adalah wasilah, sedangkan memahami arti dari sebuah ayat adalah tujuan mempelajari Al-Quran. Dengan mengetahui makna yang terkandung di dalam Al-Quran, iman seseorang akan bertambah, dan dengan memahami kandungan Al-Quran, seseorang dapat mengamalkannya. Jadi ustadz dan ustadzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita terlena. Ya, kita membangun rumah Quran, kita membangun pondok pesantren tahfidzul Quran, namun kita hanya fokus kepada makhraj dan sifat saja. Ya, akan tetapi ada yang lebih penting dari itu, yaitu substansi Quran yang harus kita ajarkan. Apa itu substansi Quran? Adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka, ya, surat Al-Ikhlas itu disebut dengan sulusul Quran, sepertiganya Quran. Ya, kenapa kok disebut dengan sepertiganya Quran? Karena kemudian surat Al-Ikhlas ini adalah satu-satunya ayat yang membahas dari ayat pertama sampai terakhir tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan inti dari kandungan Quran adalah bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di rumah-rumah Quran kita, di pondok-pondok pesantren kita harus ada pelajaran tauhid. Ya, untuk apa itu? Hafal Quran 30 juz mungkin bersanad, qiraah sab'ah, qiraah asar sughra dan kubra, namun akidahnya rusak. Ya, maka tidak berguna. Nabi SAW ya mengabarkan kepada kita tentang kondisi orang-orang Khawarij. Bagaimana orang Khawarij ini, kata Nabi SAW, hafalannya mungkin, bacaannya fasih, kata Nabi SAW. Namun yang dibaca ya tidak masuk ke dalam kerongkongan mereka. Hafalannya mungkin bersanad luar biasa, namun mendapatkan gelar bukan khairukum man ta'allamal Quran, namun gelarnya adalah kilabun nar, anjing-anjing neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Hafal Quran 30 juz mungkin, ya, bacaannya luar biasa, namun disebut dengan anjing-anjing neraka karena akidahnya yang rusak.
Ya, maka ini kita ingatkan. Saya ingatkan di rumah Quran ya, yang ada ya di Biki Al-Hikmah rumah dakwah ya, dan rumah-rumah Quran yang ada dan pondok-pondok yang ada, jangan sampai kemudian pelajaran tauhid ini kemudian hilang dari lembaga-lembaga pendidikan kita, karena kemudian tauhid ini adalah pondasi dari segalanya. Ya. Dan jangan sampai di antara talbis iblis itu kemudian kita hanya fokus kepada satu bidang studi ya. Oh ini Quran itu ya sudah, pokoknya yang diajari ya matan Tuhfatul Atfal, matan Jazari dan lain sebagainya, tanpa kemudian ya kita ya berkonsentrasi dari substansi Quran itu, yaitu tauhidnya harus kuat ya. Maka kemudian pelajaran tauhid harus kemudian ditanamkan di lembaga-lembaga pendidikan kita. Berikut adalah tingkatan seseorang dalam mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Itu khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Yang pertama, orang yang menggabungkan keduanya, yaitu orang yang belajar Al-Quran dari orang yang lebih pandai darinya, kemudian mengajarkan kepada yang lain. Ini yang paling utama. Tadi ya, tingkatan yang paling pertama, orang tersebut belajar dari orang lain, kemudian mengajarkan kepada yang lain. Ya, maka ustadz dan ustadzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah berhenti belajar walaupun kita sudah menjadi guru. Kenapa? Matinya pondok pesantren ketika guru-gurunya sudah tidak mau mengupgrade dirinya untuk belajar. Ya, maka guru yang tidak belajar, maka dia tidak mampu untuk menginspirasi. Ya, maka kita lihat, belajar ini bisa formal maupun non formal. Ya, maka harus ya. Maka kalau di tempat kita itu ya kita buat itu. Ya, yang junior belajar dengan senior. Yang senior kalau nggak ada, dia mau belajar dengan siapa? Cari online. Ya, supaya dia mampu untuk kemudian mengupgrade dirinya kembali ya. Maka ustadz dan ustadzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, dan semua akan melihat, santri itu akan melihat siapa guru-guru mereka. Nah, ketika gurunya tidak mau mengupgrade dirinya, jangan bermimpi lembaga pendidikan itu akan menjadi lembaga pendidikan yang besar ya. Maka semuanya harus belajar ya. Maka insyaallah ini ada Ustadz Harun, ada ya Ustadz Aris ya, lanjut S2, nanti lanjut S3 lagi gitu ya. Kalau ada S10 belajar kita sampai S10 atau 20 itu gitu ya. Maka kaidahnya kullama zada ilmi zada ma'rifatu jahli. Selama ilmu kita bertambah, bukan nambah semakin pintar kita, maka bertambah pula pengetahuan diriku terhadap kebodohanku ya. Wa kullama zada ilmi zada ma'rifatu jahli. Semakin bertambah ilmu kita, semakin bertambah pula pengetahuan diri kita terhadap kebodohan kita. Belajar kita Tuhfatul Atfal kayaknya sulit kan gitu ya. Ketika sudah hafal, masya Allah seneng gitu ya. Oh ternyata masih ada matan Jazari. Belajar makhraj, belajar sifat kan gitu ya. Ya ada seratusan bait gitu ya. Khatam kita matan Jazari, belajar makhraj sifat sulitnya minta ampun kan gitu. Ada matan Syatibiyah yang jumlahnya 1000 bait. Ya. Masih ada matan Tibatun Nashr, fi qiraatil ashr. Ya. Maka jangan puas ya untuk terus menuntut ilmu. Kemudian tingkatan yang kedua, orang yang mengajarkan Al-Qur'an kepada orang lain saja. Ini ya bagus itu. Sibuk Pak Ustadz, ya bisanya cuma ngajar aja. Ini tingkatan yang kedua. Atau yang ketiga, orang yang belajar Al-Quran dari orang lain namun tidak mengajarkannya. Ada juga ada. Ya mungkin kita buka rumah Quran kan ya, guru-gurunya sibuk, namun masih kemudian mau menyisihkan waktu untuk ngajar kan gitu ya. Oh murid-muridnya sibuk semua, cuman belajar saja. Nah maka itu adalah ya masuk terdalam golongan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Tingkatan pertama adalah tingkatan yang paling utama, sebab ia belajar Al-Quran dari orang lain yang dapat memberikan manfaat bagi dirinya, kemudian mengajarkan kembali yang dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa 'amila sholiha wa qala innani minal muslimin." Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. 7. Menyeru kepada Allah pada ayat di atas memiliki banyak metode, dan metode terbaik menyeru kepada Allah adalah mengajarkan Al-Quran. Masya Allah. Maka kita harus pahami ya, berdirinya asakib ini
yang berkiprah ya untuk kemudian apa? Membumikan Al-Qur'an, itu merupakan wasilah dakwah terbaik untuk menyeru Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ustadz dan ustadzah semuanya ya adalah para dai-dainya Allah Subhanahu wa taala. Mengajarkan Al-Qur'an hukumnya fardu kifayah. Jika sudah ada sekelompok orang yang mengajarkan Al-Qur'an, maka gugur kewajiban bagi yang lain, dan kita di sini berkomitmen ya untuk mengambil bagian yang fardu kifayah tersebut ya. Jadi kalau ada bapak kita ya kok nggak ngajarkan Quran gitu ya, pagi pergi ke sawah gitu ya, ngecor, ngemes ya, matun, tandur dan lain sebagainya, Pak kapan kok nggak ngajarkan Quran, dosa Pak ya, enggak ya sudah, kamu saja yang mengajarkan Quran, sudah ada Ustadz Harun yang mengajarkan Quran, sudah ada Ustadz Aris yang mengajarkan Quran, sehingga gugur bagi yang lain. Namun kalau tidak mengajarkan Quran semuanya, maka berdosa semuanya orang-orang yang ada. Maka kita mengambil ya bagian yang fardu kifayah tersebut. Baik ustadz dan ustadzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini rangkuman dari hadis yang pertama, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, yang intinya orang terbaik, manusia terbaik adalah orang yang mempelajari Quran dan mengajarkan Quran. Ini menjadi motivasi pertama bagi kita semuanya, harus semangat dalam memperjuangkan Al-Qur'anul Karim agar dicatat sebagai manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.